Kemudian untuk nomor 2, kasus jumlah data genap dan komponen kelompok ganjil. Ya, di sini tahunnya tahun 1991 sampai tahun 2000, persediaannya 102 sampai 102, 120 dan seterusnya. Kemudian semi total, semi average dan trend awal tahun. Untuk kasus jumlah data yang ganjil, ya di sini untuk jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah ke dalam tiap kelompok. Ya di sini rumusnya B sama dengan Y2 bar ya atau rata-rata dikurangi 1 bar per N dikurangi 1. Untuk jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara menghilangkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah. Ya. B sama dengan Y2 bar dikurangi Y1 bar per N plus 1. Nah, di sini contoh ya. Tahunnya tahun 1992 sampai tahun 1998. Kemudian karet dalam ton ya, jumlahnya 42.117 ton. Kemudian tahun 1993 43.808 ton dan seterusnya. Kemudian ada semi total, semi average, trend awal tahun. Lalu kita masuk dulu sebelum pembahasannya di Excel, metode moving average. Rata-rata bergerak sederhana, metode yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang antara metode rata-rata bergerak. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, teknik tersebut dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. Untuk prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Kedua, bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. Ya, karena jumlahnya yang kita ambil 3 tahun, maka dibagi 3 untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Kemudian nomor 3, jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut. Ya, yaitu 3 tahun. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian rata-rata bergerak tertimbang. Umumnya timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak ialah koefisien binomial. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 121. Nah, ini koefisien sudah ditetapkan sebagai timbangannya. Prosedur menghitung rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun sebagai berikut. Ya. Pertama, jumlahkan data tersebut selama 3 tahun berturut-turut secara tertimbang. Kemudian bagilah hasil penjumlahan tersebut dengan faktor pembagi, yaitu 1 plus 2 plus 1. Jadi totalnya ada 4 ya. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini adalah contoh ya untuk tahun 1994 sampai 1999. Kemudian harganya tahun 1994 3.179. Kemudian 1995 harganya 9.311 dan seterusnya. Kemudian jumlah bergerak selama 3 tahun ya. Lalu tabel rata-rata bergerak per 3 tahun. Nah, di sini kemudian contoh lagi untuk tahunnya ya, tahun dari 1994 sampai 1999 dengan harganya juga 1994 3.179, 1995 harganya 9.311. Kemudian jumlah bergerak tertimbang selama 3 tahun, kemudian rata-rata bergerak tertimbang per 3 tahun. Kemudian kita masuk ke metode least square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y aksen sama dengan A0 plus BX. Ya. Atau A sama dengan dalam kurung sigma Y per N. Untuk rumus B-nya
B sama dengan dalam kurung sigma YX per sigma X kuadrat, di mana Y aksen adalah data berkala, A0 nilai tren pada tahun dasar, B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, X parabel waktu ya dalam hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan maka diperlukan nilai tertentu pada parabel waktu atau X sehingga jumlah nilai parabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil rumusnya N sama dengan 2K plus 1, di mana X, K plus 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Ya, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, rumusnya N sama dengan 2K, ya, di mana X setengah ya dalam kurung K tambah K plus 1 sama dengan 0. Di mana jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Sini contoh tabel, tentukan persamaan tren linear jumlah karet ton yang dimuat di Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1992 dan sampai 1998. Ya, di mana jumlah karetnya di sini sudah terdapat ya untuk tahun 1992 42.117, untuk 1993 jumlah karetnya 43.808. Kemudian sini ada variabel X-nya, lalu ada YX-nya, X kuadrat, ya, terus kemudian Y aksen. Nah, inilah variabel-variabel yang akan mau dicari. Kemudian menghitung moving average dengan Excel 2003. Nah, ini langkah-langkah perhitungan moving average dengan menggunakan analisis full fact. Ya, ini dengan menggunakan Excel 2003. Kemudian ini Excel 2007 sampai Excel 2007 dan 2010. Langkah-langkahnya ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Di mana minggu ke-1 sampai ke-12. Kemudian yang kolom B-nya penjualan ya. Hasil penjualannya 17 juta, 21 juta, minggu kedua, minggu ketiga 19 juta, dan seterusnya. Kemudian rata-rata bergerak 3 mingguan. Ya, jadi masuk ke minggu ketiga. Ya, minggu ketiga 19, kemudian 21, minggu keempat penjualannya 23 juta, rata-rata bergerak 3 mingguannya 21 ya, dan seterusnya. Ini adalah tabel moving average hasil dari analisa full fact. Nah, ini menentukan proyeksi tren dengan Excel 2003 ya, langkah-langkahnya untuk forecast, lalu dengan Excel 2007 2010. Nah, hasilnya ya, jadi untuk tahun ke-11-nya kita ketahui dari data kita hanya sampai tahun ke-10. Dan kita ingin mengetahui tahun ke-11 dari forecast, kita perkirakan tahun kedepannya itu, tahun ke-11-nya itu kebutuhannya 32,2 ya untuk nilai ramalan periode ke-11. Baik, itulah pembahasan pada slide materi pertemuan ke-6 analisa data berkala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.